Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nada Mutmainah. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan sedikit menyampaikan terkait building student confidence in speaking English. Nah, sebelum itu, saya ingin bertanya nih kepada Bapak Ibu Guru. Apakah Bapak Ibu Guru mengalami siswa-siswi Bapak Ibu di sekolah merasa takut dan malu ketika mereka harus berbicara bahasa Inggris di depan teman-temannya? Mungkin beberapa sering ya, Bapak Guru, sering mengalami muridnya merasa malu dan takut ketika harus berbicara di depan teman-temannya. Nah, mari kita coba pikirkan, kenapa sih siswa-siswi kita itu seringkali merasakan hal tersebut, seringkali merasa takut, merasa malu ketika mereka harus berbicara bahasa Inggris, terutama di depan teman-teman. Baik, boleh lihat slide. Nah, mari kita lihat ya Bapak Ibu Guru, saya telah merangkum 5 poin dari permasalahan Indonesian students, terutama di kelas bahasa Inggris kita. Yang pertama yaitu lack of confidence. Memang saat ini siswa-siswi kita itu masih kekurangan kepercayaan diri. Mereka seringkali merasakan insecure, nervous ketika mereka harus berbicara bahasa Inggris, terutama di depan teman-temannya. Nah, mereka ini juga merasakan takut akan membuat kesalahan ketika berbicara bahasa Inggris dan takut untuk takut ditertawai oleh teman-temannya. Nah, yang kedua yaitu fear of being judged. Ini adalah psychological factor yang mana siswa-siswi kita itu takut dikoreksi oleh gurunya, takut dikoreksi oleh teman-temannya ketika dia berbicara bahasa Inggris di depan kelas. Nah, dan poin yang ketiga ini menurut saya adalah poin yang paling krusial, poin yang memang penting juga, yaitu lack of vocabulary. Kenapa saya bilang poin ini poin yang krusial? Karena memang kita sebagai Indonesian people, yang mana bahasa Inggris itu adalah foreign language bagi kita, input vocabulary yang diterima oleh siswa-siswi kita itu kurang. Karena tidak semua siswa-siswi kita itu belajar bahasa Inggris seperti anak-anak di international school misalnya. Jadi kekurangan vocabulary ini membuat mereka tidak percaya diri ketika harus berbicara bahasa Inggris, karena mereka takut speaking ability-nya itu kurang, takut vocabulary yang digunakannya itu kurang tepat ataupun salah. Dan poin yang keempat yaitu low motivation. Jadi motivasi ini memang memainkan peran yang cukup penting ya, penting sekali untuk membangun kepercayaan diri mereka ketika berbicara, whether it's Indonesian or English. Jadi, karena kurangnya motivasi, mereka jadi tidak percaya diri untuk berbicara di depan teman-teman. Dan yang terakhir yaitu mother tongue influence. Ini juga poin yang penting karena first language interference can slow down speaking development. Jadi karena bahasa Inggris yang kurang dipakai di keseharian siswa-siswi kita ataupun minimal di kelas, jadi membuat speaking development-nya melambat. Seperti itu. Oke, boleh di next slide. Nah, baik Bapak Ibu Guru, menurut Prashens, jadi students motivation dan confidence itu directly influence their ability to speak English. Jadi motivasi dan kepercayaan diri mereka itu sangat menginfluence how they speak English. How can they confidence in speak English? Jadi memang poin pentingnya di sini adalah motivasi dan kepercayaan diri. Jadi ketika mereka tidak termotivasi, ketika mereka tidak percaya diri, mereka akan stuck di sana aja. Mereka tidak akan berani berbicara di depan teman-temannya. Mereka juga tidak akan upgrade their speaking ability karena mereka takut untuk berbicara di depan kelas. Boleh next slide? Yang kedua, ini dari Dornay's theory. Jadi motivasi, sekali lagi motivasi itu sangat memainkan peran yang penting dalam menginfluence kesadaran mereka untuk berbicara bahasa Inggris. Jadi ketika mereka termotivasi dan merasa disupport oleh lingkungannya, mereka akan percaya diri, mereka akan berani untuk berbicara di depan teman-teman. Baik, next slide. Nah,
Lalu kenapa sih siswa-siswi kita ini banyak sekali yang kekurangan akan kepercayaan diri? Jadi, mereka itu merasa kurang percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris karena disebabkan oleh faktor psikologis seperti takut salah, takut dinilai, kecemasan akan nanti saya dibenerin kayak gini sama teman saya nggak enak dan sebagainya. Serta faktor linguistiknya, yaitu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kurangnya kosakata ataupun paparan bahasa Inggris. Jadi faktor ini yang membuat siswa-siswi kita tidak percaya diri ketika harus berbicara di depan. Next. Baik, selanjutnya ini adalah poin-poin penting yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu strategies to build students' confidence in speak English. Nah, yang pertama yaitu create a safe environment. Jadi tentu saja kita harus membuat lingkungan kelas yang aman, menciptakan lingkungan kelas yang aman, yang berarti siswa itu merasa nyaman di dalamnya, tidak takut untuk berbicara, tidak takut untuk mengungkapkan pendapatnya, merasa dihargai, dan tidak takut untuk melakukan kesalahan ketika proses pembelajaran. Siswa yang aktif untuk bertanya, ketika siswa aktif untuk bertanya, aktif untuk menjawab dan diskusi, maka bisa kita simpulkan bahwa lingkungan kelasnya itu sudah aman. Yang kedua, gunakan pair and group work. Jadi di sini strateginya kita bisa gunakan strategi working with partners and working in groups, ya. Jadi tidak melulu siswa harus ke depan dan menyampaikan materi atau berbicara di depan teman-temannya by individual. Kita bisa gunakan strategi ini. Jadi mempraktikannya dengan teman misalnya sebangkunya atau dalam kelompok untuk memberikan suasana yang lebih santai kepada siswa. Yang ketiga yaitu focus on fluency first. Jadi alangkah baiknya kita itu fokus terlebih dahulu terhadap fluency mereka, kelancaran mereka dalam berbicara, kefasihan mereka dalam mengucapkan vocabulary atau words in English. Karena jika guru terlalu sering mengoreksi kesalahan siswanya, terutama mengoreksi kesalahan grammatical, kesalahan gramatikal, itu siswa bisa menjadi anxious, bisa menjadi cemas, dan akhirnya nggak mau berbicara lagi di depan kelas. Jadi untuk mengoreksi itu, pertama mungkin kita bisa hanya mengoreksi pronunciation-nya yang salah, baru nanti di kesempatan lain atau dengan teknik yang lain kita bisa mengoreksi grammar. Karena ketika siswa berbicara di depan dan melakukan banyak kesalahan pada grammarnya, lalu gurunya mengoreksi terlalu sering, itu siswa akan makin jengkel oleh guru. Baik, yang keempat yaitu give positive feedback. Nah, mungkin ibu bapak guru juga beberapa kali abai ataupun lupa ketika siswa kita sudah berbicara, kita apresiasi. Ya, karena bagi siswa-siswi kita, apresiasi itu sangat penting, apalagi di kelas bahasa Inggris. Ketika kita memberikan apresiasi, feedback baik seperti good job, you're doing good, itu siswa merasa, oh, aku sudah melakukan yang terbaik. I'm doing good today. Kepercayaan dirinya terus meningkat. Ketika gurunya aktif dan memberikan feedback yang baik kepada mereka. Yang kelima, use simple and familiar topics. Jadi ketika mengadakan atau membuat activity speaking di dalam kelas, usahakan kita gunakan topik yang simple dan familiar bagi siswa-siswi kita. Contohnya kegiatan sehari-hari, daily activities, atau talking about hobbies atau their favorite foods or something like that. Jadi kita mulai dari yang paling mudah dan yang paling familiar, sehingga siswa kita itu bisa ikut aktif dalam berbicara. Dan yang terakhir yaitu model speaking first. Nah, ini juga sangat krusial karena poin ini itu menjadi penunjang apakah siswa-siswi kita nantinya bisa berbicara bahasa Inggris di depan teman-temannya atau tidak. Yaitu kita harus memperagakannya terlebih dahulu. Kita harus memberikan contoh terlebih dahulu. Misalnya, ibu bapak guru bisa berbicara bahasa Inggris ketika memulai pelajaran, ketika menyapa murid, ketika
membuka pelajaran, ibu bapak guru menggunakan bahasa Inggris. Ataupun ketika mengadakan diskusi dengan tanya jawab, ketika memberikan pertanyaan dan mempersilahkan bisa menggunakan bahasa Inggris, hal itu akan terekam di ingatannya siswa sehingga mereka nanti ingat dan akan mempraktikannya secara tidak langsung. Dan juga perlu kita ketahui, ketika kita berbicara bahasa Inggris, maka siswa itu terinfluence untuk berbicara bahasa Inggris juga, seperti kita, karena mereka merasa harus, oh ibu guru pakai bahasa Inggris nih ngomongnya, kayaknya kita juga harus pakai bahasa Inggris. Ya, itu contoh kecilnya seperti itu. Oke, baik, next slide. Kita lihat ini adalah contoh yang tidak baik yang seringkali terjadi di kelas kita, di kelas bahasa Inggris kita di Indonesia. Nah, yang pertama, perilaku gurunya sering menjelaskan materi terlalu cepat ataupun terlalu formal, terlalu textbook ya, ibu bapak. Lalu terlalu sering mengkoreksi kesalahan grammar secara langsung. Seperti yang sudah saya jelaskan, boleh saja kita mengkoreksi kesalahan siswa kita, tapi jangan terlalu sering karena itu akan membuat siswa jengkel kepada kita. Dan memotong pembicaraan siswa serta memberikan respon yang buruk atau bahkan tidak memberikan respon sama sekali. Lalu kondisi siswanya akan seperti apa? Kondisi siswanya akan terlihat buruk dan tidak nyaman. Siswa tidak banyak berpartisipasi dalam proses pembelajaran di kelas, menjadi passive learning, dan juga menjadi takut untuk berbicara karena merasa takut salah dan takut dikoreksi. Ini adalah contoh yang salah yang tidak boleh kita praktekkan di dalam kelas kita ya, dalam lingkungan kelas kita. Next. Lalu contoh yang baik seperti apa? Contoh yang baik seperti ini, Bapak Ibu. Jadi perilaku gurunya itu ramah ketika memulai percakapan. Datang ke kelas, misalnya say, hello, good morning everyone, gitu ya. Jangan datang ke kelas tuh mukanya udah bad mood gitu ya Bu. Meskipun kita capek, misalnya udah ngajar berapa kelas hari ini, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk ramah ketika memulai percakapan atau membuka pelajaran. Lalu menggunakan struktur bahasa yang mudah dipahami oleh siswa kita, memilih topik yang mudah, dan tidak langsung mengoreksi kesalahan siswa, terutama jika kesalahan tersebut mengenai gramatikal, dan memberi feedback yang baik kepada siswa. Jadi, ketika ibu bapak berperilaku seperti ini di dalam kelas, maka nanti kondisi siswanya akan lebih santai dan lebih nyaman ketika belajar. Mereka akan berani untuk mencoba berbicara di depan teman-temannya karena merasa lingkungannya aman dan nyaman. Lalu mereka juga akan merasa lebih percaya diri karena feedback yang diterimanya itu feedback yang baik. Atau meskipun feedbacknya bukan feedback yang baik atau mengoreksi kesalahan mereka, tapi mereka itu menerimanya dengan penyampaian yang baik. Nah, itu akan membuat siswa lebih percaya diri, percaya diri untuk berbicara di depan teman-temannya. Oke, next. Jadi siswa kita itu seringkali merasa kurang percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris karena mereka takut salah, takut dikoreksi, takut dibenarkan oleh teman-temannya dan gurunya. Mereka juga kekurangan kosakata dan merasa cemas. Lalu menurut Stephen Krashen dan Zoltan Bernier, kepercayaan diri itu dapat ditingkatkan jika gurunya menciptakan lingkungan yang nyaman dan memberikan siswa-siswinya motivasi. Dan karena itu, guru perlu menggunakan strategi seperti memberi dukungan, mengurangi koreksi berlebihan, dan mendorong siswanya untuk lebih aktif berbicara di depan kelas. Baik Bapak Ibu guru sekalian, mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menjadi insight yang bagus dan baik bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.